Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna sa'ata la atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asratis sa'ah ayyakilul ilm wa yadharuz zina wa yadharul jahl wa yakthurun nisa wa yakilur rijal hatta yakuna khamsina imra'atan al-qaimu al-wahid. Wa qala fi haditsil ukhra ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi saytal hasanata muha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Iqra'ul qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'a li ashabi. Amma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam yang berkah ini kita masih berjumpa kembali di majelis ilmu. Kita bersama-sama untuk saling menasihati dalam kebaikan, kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, sabar tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah berupa kemaksiatan dan kemungkaran, dan juga sabar kita atas musibah yang Allah ujikan, yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang muslim sepatutnya bersyukur pada Allah. Kita masih diberi nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tidak semua orang, tidak semua manusia diberi pilihan oleh Allah untuk mendapatkan nikmat berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka dengan nikmat ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang mukmin yang senantiasa tetap istiqomah sampai ajal menanti kita. Jadi orang muslim sepanjang hidup, ini moto kita. Menjadi orang muslim sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali tetap berpegang teguh, berserah diri hanya kepada Allah, berpegang kepada agama Allah Islam, dan senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah sampai meninggal dunia. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait membahas masalah hadis-hadis maupun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kondisi
akhir zaman atau tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Kalau kita kembali kepada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir, surat yang ke-40 ayat yang 59, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Bahwasanya hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan menghampiri bagi seluruh kehidupan manusia di muka bumi ini. Adapun ketentuan waktunya secara pasti hanya Allah yang tahu tentang ilmunya. Akan tetapi informasi berita yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu harus kita imani, wajib kita terima. Jangan sampai kita meragu-ragu, jangan sampai kita mendustakannya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu banyak meragukan. Kebanyakan manusia mereka tidak pernah berpikir tentang terjadinya hari kiamat, atau mungkin berpikir tentang tanda-tanda yang terjadi di lingkungan sekitarnya, bahwa itu bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Baik itu tanda-tanda kecil yaitu alamatul syughra maupun tanda-tanda besar alamatul kubra. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan kita mengkaji materi seperti ini menjadikan bukti bahwa kita betul-betul intens perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, bahwa kehidupan manusia ini tidak lama. Orang hidup di dunia ini sangat cepat dan sangat singkat sebentar. Begitu juga datangnya hari kiamat, semakin dekat, singkat dan cepat. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu, disinilah kita oleh Allah dihadirkan untuk bisa bersama-sama mengkaji berbagai sumber-sumber di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala maupun di dalam hadis-hadis Nabi yang dijelaskan oleh para ulama. Ada juga kitab tentang tanda-tanda hari kiamat akhir zaman yang ditulis oleh yaitu Ibnu Katsir Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama sekarang ya, Yusuf Al-Wabil, yang dimana beliau mencatat juga tentang min asratis sa'ah atau 10 tanda hari kiamat, tanda-tanda yang besar. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sampaikan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat ini yang disebutkan oleh Nabi, yaitu bahwa semakin manusia berbangga-bangga dengan masjid, dengan membangunnya begitu indahnya, begitu kokohnya, begitu mahalnya. Kemudian juga tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi, semakin banyaknya kematian secara bertubi-tubi, begitu cepatnya, tanpa disangka-sangka. Maka di sini juga Nabi mengkhabarkan bahwa ada tanda-tanda yang juga tidak kalah pentingnya. Apa itu? Akan muncul di tengah-tengah umat ini merajalela bahwa perzinaan, minuman khamr, kebodohan, dan sedikitnya orang yang belajar ilmu. Maka dijelaskan dalam hadis Sahih Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asratis sa'ah yaqil ilm, bahwa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ayaqilul ilm, sedikitnya ilmu, wa yadharuz zina, wa yadharul jahlu, wa yakthurun nisa, hatta yakuna khamsina imra'atan al-qaimul al-wahid, bahwa nanti akan terjadi hari kiamat ketika ilmu semakin sedikit, ketika tersebar kebodohan, merebaknya perzinaan, semakin banyaknya wanita, wa aktsarun nisa wa yaqilul rijal, dan sedikitnya laki-laki, sampai laki-laki harus menikahi 50 wanita. Ini merupakan fenomena yang luar biasa. Jadi gak usah kaget Bapak Ibu kalau kita menjumpai di media massa, di televisi, di medsos,
media sosial dan dimanapun ada orang yang menikah lebih daripada 4, itu sudah hal yang fenomena yang unik ya. Pelanggaran aturan Allah itu sudah biasa, karena ini merupakan bagian daripada mukjizat Nabi, mengkhabarkan bagaimana kejadian semakin dekatnya hari kiamat, maka hal-hal yang unik, hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat atau kadang-kadang bertentangan dengan syariat, itu terjadi. Itu akan terjadi. Kenapa? Dipercaya tidak dipercaya, diyakini tidak diyakini, dengan akal sehat ataupun dengan iman, maka akan terjadi. Kenapa? Karena ini adalah nubuah, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang telah lalu, 1500 atau 1400 yang telah lalu. Hari ini kita menjumpainya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka akan kita kupas satu persatu. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi terkait dengan tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, ilmu semakin sedikit, maksudnya apa? Bahwa ilmu agama ini semakin sedikit orang yang sangat peduli untuk belajar. Jadi orang lebih memilih untuk belajar ilmu dunia daripada ilmu agama. Padahal ilmu agama adalah yang paling terpenting, pondasi awal di dalam jiwa manusia. Manusia kalau tidak punya ilmu agama, maka kata para ulama seperti binatang. Kalau kita lihat ilmuwan barat, orang-orang hebat, mereka orang-orang cerdas, brilian, dikasih otak yang cerdas, yang brilian, tapi ketika mereka tidak didasari dengan ilmu, tidak memiliki ilmu agama, apa yang terjadi? Tumbuh dalam diri mereka kesombongan dan keangkuhan, sehingga muncul dalam keyakinan mereka tidak percaya dengan Tuhan, ateis. Muncul dalam pemikiran mereka liberalis, menganggap ya kebebasan dalam hidup di dunia ini, Tuhan tidak boleh mengatur dalam kehidupan manusia. Sekuleris, memisahkan antara agama dengan kehidupan manusia. Jadi Allah tidak boleh mengatur kehidupan manusia. Nah ini kapitalis, dan masih banyak isme-isme yang lain yang itu menjauhkan manusia dari Allah, atau manusia tidak mengenal Allah. Karena apa? Mereka lebih intens, lebih cenderung, lebih senang untuk belajar ilmu dunia daripada ilmu agama. Makanya orang yang minat belajar ilmu agama itu sangat sedikit. Ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Orang belajar, ngaji, mencari ilmu di masjid, di musola, di pondok pesantren, dimanapun tempat, di situ ada kajian-kajian ilmu. Ini semakin sedikit mereka yang minat, mereka yang sangat suka dengan ilmunya Allah, suka dengan agamanya Allah. Mereka lebih suka dengan agama yang dibuat oleh orang-orang barat, lebih suka dengan ilmu yang dibuat oleh orang-orang kafir barat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini fenomena yang terjadi hari ini kita rasakan. Apa yang terjadi ketika orang itu sudah jauh dari ilmunya Allah, tidak ada bimbingan wahyu di dalam diri mereka, maka yang terjadi akan tersebarlah kebodohan, bodoh tentang agama. Akhirnya ketika muncul orang-orang bodoh, ngomong ngelantur, ngomong tentang agama tanpa dasar ilmu, luar biasa. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sendiri menyatakan di dalam ayat surat Toha, surat yang 20-104, perintah Allah kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, sampaikan kepada umatmu sebagaimana para nabi yang terdahulu juga,
maka hendaknya mereka senantiasa berdoa untuk minta tambahan ilmu. Artinya apa? Tetap mereka belajar, tetap mereka ngaji dengan malaikat yang diutus sebagai apa? Guru mereka. Malaikat Jibril sebagai guru para nabi, mengajarkan Iqra, mengajarkan agama yang Allah turunkan untuk mereka. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi supaya menambah ilmu. Makanya jangan lupa Bapak Ibu, sering kita berdoa minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada diriku. Kita juga minta kepada Allah setiap kita sholat 17 kali sehari semalam, sholat wajib. Allah turunkan di dalam surat Al-Fatihah, yang dimana itu sebagai umul kitab, induknya kitab, yang ditaruh di paling awal, paling depan sendiri surat yang pertama. Kita diajarkan oleh Allah agar kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami menuju jalanmu yang lurus. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami agar kami berada di atas jalanmu yang lurus, yang benar, yaitu apa? Islam. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, maka di dalam surat Al-Fatihah ada kandungan doa yang menjadikan orang ketika dia berdoa kepada Allah pasti akan diijabahi. Kenapa? Karena ini merupakan doa agar orang tetap mendapat hidayah ilmu, dan agar orang bisa mendapatkan hidayah amal. Maka hidayah ini juga ada hidayah ilmu dan hidayah amal. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang belajar dia akan terhalangi dari kebodohan, terhindar dari kebodohan. Tapi orang yang tidak pernah belajar pasti dia bodoh, nggak ngerti tentang tata cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak ngerti tentang wudhu yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak ngerti bagaimana puasa yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan masih banyak fikih-fikih ibadah ketika dia tidak belajar, apa? Terkungkung dalam kebodohan. Ini tugas kita Bapak Ibu, apalagi sebagai orang tua. Wajib untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga belajar agama. Kenapa? Karena belajar agama, ngaji, menuntut ilmu itu wajib setiap individual. Jangan sampai kita pintar, anak kita bodoh. Jangan sampai anak kita pintar, kita bodoh sebagai orang tua. Sama-sama harus pintar, harus ngerti tentang syariat, tentang ilmu agama, tentang ulumuddin, tentang prinsip-prinsip di dalam agama, yaitu akidah, tauhid. Itu yang paling menjadi mendasar dan itu pondasi awal. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama menjelaskan bahwa ilmu itu dibagi menjadi 4. Ada ilmu yang wajib untuk dijalankan dan diamalkan, yaitu ilmu agama Islam, ilmu syariat, ilmu syar'i. Ini perintah, ini wajib, harus setiap orang harus dia ngerti tentang bagaimana tata cara sholat, tentang bagaimana tata cara wudhu, puasa, zakat, sampai ibadah haji atau ibadah-ibadah yang lain. Jadi kalau mereka tidak belajar, dosa. Kalau sudah balik tidak belajar, dosa. Anak nggak belajar, dosa. Orang tua nggak belajar, dosa. Orang tua tidak menyuruhkan anak untuk belajar agama, lebih dosa lagi. Karena membiarkan anak terkungkung dalam kebodohan, tidak mau belajar agama, tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami tentang syariat ataupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang fikul ibadah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah Allah,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang dia mengaku muslim, maka disuruh Iqra. Surat Al-Alaq ayat yang pertama diawali dengan kalimat Iqra. Apa kalimat Iqra? Bacalah. Bacalah. Nabi saja disuruh membaca, disuruh belajar, disuruh ngaji oleh gurunya. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, manusia yang istimewa. Ya kita belum tentu dijamin masuk surga, banyak dosanya. Kalau seandainya kita tidak mau belajar, nggak ada semangat keinginan untuk terus menggali ilmu, mencari ilmu, bagaimana kita bisa dijamin oleh Allah masuk surga? Padahal surga itu paling dekat dengan ilmu. Ilmu paling mendekatkan seseorang menuju surga. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapapun orang yang keluar dari rumahnya sebentar saja, entah itu setengah jam, 1 jam, 2 jam, longgarkan waktunya, tinggalkan semua kesibukannya, urusan-urusan di rumahnya atau pekerjaannya demi mencari ilmu. Tujuannya supaya apa? Supaya semakin dekat kepada Allah, semakin dia mengerti tentang ibadah yang dia kerjakan, maka Allah akan mudahkan dia masuk surga. Makanya para jamaah Bapak Ibu, ini pentingnya ilmu yang wajib, yang harus dicari, yang diamalkan. Apa? Ilmu syar'i. Jadi tidak boleh diabsenkan, tidak boleh diwakilkan. Orang tua merintahkan anak, "Le, kamu ngaji sana. Bapak biar di rumah saja. Nanti apa yang disampaikan ustadzmu sampaikan. Nopo sing disampaikan kiaimu sampaikan." Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Wajib harus. Anak, orang tua, bapak, istri, semuanya harus belajar. Kalau seandainya istri tidak ngaji, maka harus diberitahu, disampaikan, diajarkan di rumah. Kewajiban sebagai istri ngerti tentang syariat, ngerti tentang pondasi akidah tauhid yang benar. Jangan sampai nanti di akhirat kelak kita ditanya sama Allah, sampai ada keluarga kita nggak mengerti tentang ilmu syar'i sehingga menyebabkan istri dan anak kita masuk neraka. Begitu rugi kita. Kenapa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jagalah dirimu wahai laki-laki suami dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai istri dan anakmu masuk neraka gara-gara kamu tidak mengajarkan ilmu kepada mereka. Jangan sampai engkau biarkan istri dan anakmu terkungkung dalam kebodohan. Sing pinter suaminya, yang bodoh istri dan anaknya. Yang pinter anaknya, yang bodoh orang tuanya. Jangan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali bahwa ilmu syar'i ini wajib bagi siapapun mereka. Masalah urusan toharoh, kesucian, banyak orang di azab kubur nanti ketika gara-gara apa? Nggak paham tentang toharoh, kesucian. Akhirnya meremehkan. Gara-gara kencing diazab di alam kubur. Karena apa? Karena tidak pernah belajar ilmu, tidak pernah ngaji, atau mendengarkan pengajian, atau mungkin tahu ada pengajian tidak mau menghadirinya. Nah ini penting para jamaah Bapak Ibu, ilmu yang wajib yang harus dijalankan setiap individual, tidak boleh diabsenkan atau diwakilkan, dipasrahkan kepada anaknya atau istrinya atau suaminya atau orang tuanya. Semuanya harus belajar. Nah itu, ini ilmu syar'i. Yang kedua, ilmu mubah, ilmu yang boleh dipelajari dan juga tidak apa-apa tidak dipelajari. Seandainya ada di antara masyarakat atau keluarga yang sudah belajar, itu sudah cukup.
mewakilinya. Orang belajar tentang kedokteran, orang belajar tentang matematika, orang belajar tentang IPA, tentang sains, tentang kimia. Orang belajar tentang masalah pertanian, orang belajar tentang masalah peternakan, ilmu-ilmu dunia, ini hukumnya mubah. Maka kalau seandainya ilmu dunia ini bisa dikontribusikan untuk agama Islam dan kaum muslimin, maka bisa menjadi nilai ibadah. Jadi orang pinter masalah kimia dikontribusikan, ilmu itu disalurkan untuk kebaikan, membantu kaum muslimin, bikin pesawat, bikin roket. Sekarang Turki itu bisa bikin pesawat sendiri, Pak. Masya Allah, Erdogan ini kontribusi untuk umat Islam. Kalau seandainya ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan membantu umat Islam, untuk perjuangan agama Allah, bisa bernilai ibadah. Orang yang pandai tentang masalah teknologi, tentang kimia, padahal itu ilmu dunia, salurkan, nggih Pak Bu. Jadi kalau anak kita pinter, ya, anak kita belajar tentang ilmu dunia, sampaikan, kamu tujuannya belajar dunia, ilmu tentang sains, tentang dunia, buat untuk kemajuan umat Islam. Tinggikan kalimat Allah. Jangan hanya cita-citanya sekedar untuk mencari apa? Dunia. Pinter tapi tujuannya hanya untuk orientasinya dunia saja. Rugi. Ia nggak berdosa, ia nggak dapat pahala. Itu para jamaah. Tapi kalau ilmu dunia ini terus diberdayakan, disalurkan, dikontribusikan untuk umat Islam dan agama Allah, supaya tegak kalimat Allah, supaya mulia kaum muslimin dengan ilmu-ilmu sains tadi, ini sangat dibutuhkan. Orang pinter masalah kesehatan, dokter, bantu saudara yang di Palestina. Wah, nilai ibadah ini, pahalanya besar. Jangan hanya cuma jadi dokter, tujuannya apa? Cari keuntungan biar kaya, cari pulian. Meskipun jadi dokter mahal, iya betul mahal. Tapi kalau cuma orientasinya cuma dunia, dapat dunia, akhiratnya la nasib, tidak dapat bagian sedikit pun di akhirat nanti. Itu Bapak jemaah. Orang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing, boleh, silahkan, ya. Tapi kalau digunakan untuk menerjemahkan ada sesuatu yang berbahaya, musuh-musuh Islam dengan bahasa-bahasa mereka, sandi-sandi mereka, bisa diterjemahkan dan bisa dilihat, ya, bisa dikupas itu. Ini strateginya orang kafir, musuh-musuh Islam dengan bahasa mereka. Bisa diterjemahkan dengan orang Muslim yang ahli tentang bahasa. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang dia belajar bahasa satu kaum, maka tidak akan memadaratkan mereka, tidak akan menjadikan madarat bagi umat Islam. Boleh belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa apapun, tapi tujuannya apa? Untuk umat Islam dan agama Allah. Jangan cuma hanya membuka les-lesan saja, tapi tujuannya untuk mencari dunia saja. Buka situs-situs Islam yang bahasa Inggris, diterjemahkan, kemudian disampaikan kepada kaum muslimin, disebarkan. Ini propaganda orang-orang kafir, ya. Strateginya dengan seperti ini ingin menghancurkan Islam. Ya, orang pakai bahasa Inggris atau bahasa Cina atau bahasa apapun, Pak Bu. Ini orang-orang muslim yang pandai bahasa ini, maka insya Allah bisa menjadi kontribusi bagi kaum muslimin. Jadi umat Islam selamat dari tipu daya muslihat mereka. Itu yang nggak bisa pinter bahasa atau bahasa Arab. Nah itu. Jadi orang-orang kafir barat sekarang juga belajar bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, itu ilmu dunia mubah, ya, boleh dipelajari, boleh tidak. Kalau saatnya sudah ada yang belajar, maka ini terwakili, tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang belajar, maka berdosa semua. Ilmu militer dan sebagainya. Yang ketiga, ilmu yang itu
betul-betul dilarang, diharamkan oleh Allah untuk dipelajari. Ilmu apa itu? Ilmu yang menjadikan orang tersesat dari jalan yang benar, menjadikan orang ketika belajar semakin jauh kepada Allah, bahkan berani melanggar aturan Allah, melanggar syariatnya, dan menentang ayat-ayat Allah. Ilmu-ilmu filsafat, ya, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu sufi atau syiah ekstrim, ilmu-ilmu orang-orang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan, dan masih banyak. Jadi siapapun orang belajar ilmu seperti ini haram hukumnya. Belajar ilmu kanuragan supaya bisa kuat badannya, kebal ditembak, tidak tedas dibacok. Akhirnya untuk apa Pak Bu? Kesombongan. Belajar ilmu sihir, memisahkan suami dan istri, nyantet ngalor ngidul, neluh manusia, minta bantuan kepada setan jin. Maka ini haram hukumnya. Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah 102. Apa kata Allah SWT? Wattabaumatul syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinas syayatin yu'alimun nasa sihr. Di dalam surat Al-Baqarah 102, surat yang kedua, Allah menyatakan mereka mengikuti apa-apa yang dikatakan, diucapkan oleh para setan-setan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah kafir kepada Allah. Artinya Nabi Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Yang membuat sihir siapa? Setan yang diajarkan kepada manusia, dinisbahkan kepada Nabi Sulaiman. Katanya setan itu ini ilmu dari Nabi Sulaiman. Begitu cerdasnya setan tadi. Ketika mereka membuat kitab-kitab yang berisi tentang ilmu-ilmu sihir, ini yang buat adalah setan. Baik itu setan dari kalangan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Datang orang ke dukun paranormal, namanya aja dukun paranormal, dongke, orang pintar, spiritualis, mengerti tentang masa depan, bisa membaca pikiran orang, bisa mengerti tentang kehidupan manusia yang akan datang atau yang telah lalu. Ini jelas, ini setan, ilmunya setan, sihir ini. Yufarriquna bainal mar'i wa zauji, yang memisahkan antara suami dan istri, ini ilmunya setan. Orang nggak terasa ketika belajar seperti ini. Tujuannya apa? Ingin membuat suami istri ini kacau hubungannya, rusak keharmonisannya. Ini rusak. Hati-hati, ini ilmunya setan Bapak Ibu. Haram dipelajari. Apapun bentuk sihir apapun, bisa terbang, bisa menghilang, bisa membuat orang terkagum-kagum. Ya, ilmu apa? Pelet, ya, membuat orang terkagum-kagum dengan ilmu pelet. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, laisa minna man sahara suhira. Siapapun orang yang belajar sihir atau minta untuk disihir atau minta untuk menyihir, maka bukan dari golonganku. Ya Bapak Ibu para jamaah, maka jelas syirik ini bahaya. Bahkan syirik besar. Orang belajar sihir ini bisa masuk dalam syirik besar, musyrik, kafir dia. Zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjabat khalifah, Umar bin Khattab mengirim kepada seluruh para gubernur, mengirim surat kepada para gubernur yang isinya apa? Siapapun mereka yang belajar sihir, penggal kepala mereka. Orang yang belajar sihir, penggal kepala mereka. Nah itu jelas Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu kebal, ilmu kanuragan, ilmu apapun, tidak tedas dibaca, tidak mempan ditembak, itu bukan ajaran dari Nabi Sulaiman, itu bukan ajaran dari Islam, dan itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat pada perang Uhud, para jamaah Bapak Ibu, okay? Perang Uhud, Nabi saja ketika perang, ketika terkena tembakan panah saja sampai jebol ini, ya, pipinya,
sampai kemudian di antara giginya pecah, berdarah. Nabi saja berdarah. Kalau seandainya Nabi ini dianjurkan untuk belajar ilmu kebal, seharusnya Nabi kebal, nggak cerdas di panah, nggak cerdas di bacok. Harusnya Nabi ini sudah menjadi orang yang paling hebat dalam ilmu sihir. Tapi Nabi nggak pernah belajar ilmu sihir. Jadi kalau perang ya perang, sudah ketusuk pedang mati, ya sudah syahid. Nggak ada kok orang perang pengen kebal. Kalau orang pengen perang nggak cerdas dibacok, nggak mempan ditembak, pengen hidup terus, berarti dia tidak ada tujuan dalam perangnya, kecuali tujuan hanya mencari dunia, ingin menang terus. Itu Bapak Ibu. Padahal perang tujuannya apa? Cuman dua, iskariman au mut syahidan, mati syahid atas izin Allah. Kalau tidak mati syahid, Allah akan memberikan kemenangan dengan kemuliaan Islam. Nah, itu tujuan perang. Jadi kalau ada orang perang itu pakai jimat-jimat nggih Bapak Ibu nggih. Entah apa saja mereka ya, bagi para tentara-tentara atau polisi yang dia pakai ya jimat-jimat itu supaya tidak mempan ditembak, ya sudah. Itu bantuannya setan itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu ilmu yang haram untuk dipelajari, atau ilmu-ilmu yang menjauhkan orang dari aturan Allah. Nah, ini pemikiran filsafat ini. Ya, pelajarannya siapa? Charles Darwin, evolusi manusia, ya. Manusia beranggapan cara evolusinya kepada nenek moyangnya hampir menyerupai kera. Diibaratkan seperti kera. Gitu. Dari fosil-fosilnya mirip dengan kera. Siapa lagi? Karl Marx, ya, yang berdarah Yahudi, mengajarkan manusia itu selalu apa? Hedonisme, cinta dunia. Nah itu, dan takut mati. Itu para jamaah. Yang terakhir adalah ilmu yang dipelajari, ilmu yang syar'i, tapi salah tujuannya. Ini yang terakhir. Ilmunya syar'i tapi salah dipelajari. Nah, ini bahaya. Niatnya bukan tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Masuk surga. Tujuannya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi mencari kepentingan dunia. Ya belajar agama dia. Tapi ujung-ujungnya apa? Biar nanti menjadi orang terkenal. Biar nanti dia dapat apa? Jabatan. Biar nanti dia dapat kursi di dewan. Biar nanti dia menjadi orang yang disegani. Ini bahaya Bapak Ibu nggih. Orang yang niat belajar ilmu agama yang seharusnya untuk dia masuk surga, mencari ridha Allah, tapi tujuannya untuk cari duit. Ada ustadz-ustadz yang memang maaf, ini yang terkenal, kalau seandainya dia diundang, tidak dijemput dan diantar pulang, atau mungkin nanti amplopnya itu kurang tebal, kok tipis dipegang, ini bisa masuk neraka Bapak Ibu. Jangankan kok masuk surga, mencium baunya surga saja nggak bisa. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini tantangan bagi seorang ustadz, habib, kiai dimanapun ya, di medsos apalagi yang sudah terkenal. Ya. Pengikutnya banyak, yang subscribe, ya, yang like juga banyak. Ini kalau sampai niatnya dia ini, tujuannya dia mengajarkan ilmu agama Allah ini, bukan kok umat semakin paham, ngerti, cinta terhadap syariat Allah, cinta terhadap hukum-hukum Allah, cinta terhadap Rasulnya dan sunnah-sunnahnya. Semakin umat ini semakin apa? Benci terhadap aturan Allah, syariat Allah, hukum Allah, atau menjadikan umat ini semakin apa? Pecah, berselisih. Hati-hati. Atau menjadikan umat ini kok semakin dia cinta terhadap jabatan dan kekuasaan karena ajaran gurunya. Nah, nanti kalau kamu sudah keluar dari pondok pesantren, sudah ngaji ini, kamu harus ikut partai ini atau dapat kursi ini.
Kamu harus isi itu. Kamu harus jadi pemimpin. Ya, pemimpin kalau untuk pemimpin kaum muslimin itu nggak ada masalah. Artinya apa Bapak Ibu? Pemimpin yang menjalankan aturan hukum Allah nggak masalah. Tapi kalau pemimpin yang di situ yang mengatur aturan bukan hukum Allah, sistemnya bukan sistemnya Allah, aturannya bukan aturannya Allah, hati-hati. Ini tujuannya untuk mencari apa? Ujung-ujungnya dunia. Orang seperti ini kata Allah, kata Rasulullah, Pak, man ta'allama mimma ilman mimma yubtagu bi wajh Allah. Barang siapa orang mencari ilmunya Allah, tujuannya dia belajar, hafid Quran, masya Allah luar biasa. Tapi pengen jadi gubernur, Pak. Ya, pengen jadi gubernur atau jadi wali kota atau jadi bupati dia. Pinter Al-Quran. Yang seharusnya ilmunya tadi menjadikan dia semakin takut kepada Allah, semakin dia ini berendah diri di hadapan Allah, mengagungkan aturan Allah. Tapi tujuannya la ta'allamu illa liyusiba arada minad dunya. Tujuannya dia untuk mencari sekeping dunia, secuil dunia. Ingin mencari jabatan, ingin mencari kekuasaan, ingin mencari harta, ingin mencari kekayaan, ketenaran, popularitas di tengah-tengah masyarakat. Apa kata Nabi? Lam yajid arfal jannah, tidak akan pernah mencium baunya surga. Padahal jarak baunya surga itu bisa dicium jarak ratusan tahun. Ini masih baunya surga nih. Jadi orang ketika mau masuk surga ini sudah diberi bau yang harum luar biasa. Baunya surga ini jaraknya ratusan tahun. Ini ketika perjalanan mau masuk surga Pak Bu, itu sudah tercium baunya. Padahal perjalanannya jauh itu, apalagi dalamnya, masya Allah. Seperti apa? Harumnya luar biasa. Orang yang belajar ilmu agama Islam atau ilmu syar'i yang niatnya karena untuk mencari dunia, tidak akan pernah mencium baunya surga, apalagi masuk ke dalamnya. Naudzubillah. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini insyaallah. Itulah pembagian ilmu yang kita kupas secara jelas, gamblang. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang belajar ilmu yang menjauhkan kita kepada Allah, ilmu yang menyesatkan kita, ilmu yang melanggar aturan Allah atau ilmu syihir. Atau mungkin kalau kita belajar ilmu umum atau ilmu dunia, hendaknya dunia ini menjadikan kita semakin taat dan dekat kepada Allah, bukan semakin kita menjadi jauh lalai dari perintah Allah dan sombong dalam diri kita. Orang kalau sudah punya titel kadang-kadang S1, S2, S3, doktor, profesor, kadang-kadang dia sombong. Sombongnya kenapa? Tidak mau belajar ilmu agama. Merasa dia pintar, ya. Akhirnya mintari orang. Nah, itu. Kenapa? Segala sesuatu diukur dengan akalnya, diukur dengan nafsunya, bukan dengan wahyu. Ini kesombongan Bapak Ibu, ya. Yang ketiga, jangan sampai kita belajar ilmu tapi menjadikan niat kita salah. Niat yang harusnya untuk mencari ridha Allah, agar kita semakin takut kepada Allah, semakin kita dekat dengan dunia, bahkan rakus dengan dunia. Naudzubillah. Tetap fokus niat tujuan awal kita. Allah menjaga hati kita bahwa kita belajar bersama-sama, tujuan apa? Semakin kita takut kepada Allah, semakin mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu prinsip dalam ilmu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah akhru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna